kehidupannya Tuhan masih percayakan bagi setiap kami. Saat pagi hari ini kami datang bersungguh di bawah kaki-Mu Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu. Kau yang menjadi perisai bagi setiap kehidupan kami, Kau yang menjadi kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kekuatan yang Tuhan berikan. Karena
pada saat ini Tuhan, kami boleh tetap kuat, kami tetap boleh berharap hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih biarlah pujian penyembahan kami ini berkenan di hati Tuhan, menyukakan hati-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kembali kami akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang memakai hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah setiap perkataan firman yang keluar Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami, boleh menjadi penuntun bagi kami Tuhan menghadapi hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik berbicara kepada kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan kembali lagi belajar tentang firman Tuhan, karena kita butuh firman Tuhan setiap hari yang menjadi pedoman kita dari hari ke hari. Dalam Ulangan 8 ayatnya yang kedua. Ulangan 8 ayat yang kedua. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Nah, ulangan ini dituliskan oleh Musa, dan kita melihat pasti di dalam kitabnya Musa adalah perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir, dan Tuhan mengatakan begini, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Nah, yang pertama di sini kita mau lihat bahwa ternyata perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju Kanaan, perjalanan mereka yang di padang gurun itu merupakan kehendak Tuhan. Ya, kehendak Tuhan. Jadi yang dialami bangsa Israel, yang harus ditempuh bangsa Israel itu merupakan kehendak Tuhan. Mau nggak mau harus dilakukan. Itu yang terbaik bagi bangsa Israel. Lalu ternyata untuk apa sih bangsa Israel mengalami itu? Jelas dikatakan di sini. Yang pertama yaitu untuk merendahkan hatimu, dan yang kedua untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Sekali lagi, untuk merendahkan hatimu, dan yang kedua untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Kenapa tentang hati di sini? Karena bukan Tuhan nggak bisa yang mengubahkan hati manusia, dibalikan hati manusia. Bukan Tuhan nggak bisa membuat hati manusia dari jahat tiba-tiba baik, dari baik tiba-tiba jahat. Bukan Tuhan nggak bisa. Tetapi ada namanya free will, kehendak bebasnya manusia, yang dimana hati manusia dikatakan di dalam Amsal bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ sumber kehidupan. Kita yang disuruh menjaga hati. Jadi orangnya itu sendiri, pribadi itu yang menjaga hati. Jadi Tuhan gak bisa menyentuh, maksudnya Tuhan gak bisa mengubah hati seseorang tiba-tiba dari jahat menjadi baik. Tuhan bisa, tapi itu bukan maksudnya itu nggak boleh. Karena apa? Karena itu free will-nya manusia, itu kehendaknya manusia sendiri. Ya, itu sebabnya ketika kita berpikir, Tuhan kenapa sih Tuhan gak ubahkan aja hatinya bangsa Israel, kling supaya mereka ikut sama Tuhan, kling supaya hati mereka tertuju kepada Tuhan. Tapi nggak bisa begitu, nggak bisa demikian. Tuhan hanya bisa memberikan firman-Nya, tuntunan kepada bangsa Israel. Hati mereka tergantung diri mereka sendiri. Hati saya tergantung diri saya sendiri. Hati Bapak Ibu tergantung hati Bapak Ibu sendiri. Itu namanya kehendak kita, kehendak bebasnya kita. Jadi gimana kehendak bebas itu hanya kita yang bisa mengatur. Bukan berarti Tuhan nggak bisa. Dia mampu tapi dia nggak mau. Ya, dia mampu mengatur tapi dia nggak mau. Nah, di sini yang pertama kita melihat bahwa maksud dari pencobaan yang merupakan kehendak Tuhan itu, berarti kita belajar yang pertama di sini.
karena perjalanan bangsa Israel merupakan kehendak Tuhan, berarti pencobaan yang dialami bangsa Israel merupakan kehendak Tuhan. Yang pertama, berarti pencobaan yang kita alami dalam kehidupan kita itu atas kehendak Tuhan. Ya. Tapi sekali lagi ini pencobaan yang dari Tuhan, bukan pencobaan yang karena kita buat sendiri, karena kesalahan kita, mudahnya kita merokok, mudahnya kita main judi, mudahnya kita minum-minum, terus tuanya kita sakit-sakitan. Itu pencobaan yang kita buat sendiri, bukan karena dari Tuhan. Nah, ini pencobaan yang dari Tuhan, itu atas kehendak Tuhan. Berarti ada pencobaan yang kita alami itu atas kehendaknya Tuhan, bukan karena Tuhan jahat sama kita, bukan karena Tuhan isengin kita, bukan. Termasuk mungkin saat ini yang kita alami masa pandemi corona ini merupakan atas kehendaknya Tuhan. Karena ini bukan kesalahan kita sendiri murni, ya kan? Mungkin ini atas kehendaknya Tuhan. Jadi yang pertama kita melihat di sini, kenapa bangsa Israel dicobai Tuhan, yang atas kehendaknya Tuhan untuk merendahkan hatimu. Ya, bangsa Israel setelah mereka masuk padang gurun, mereka bangsa yang tegar tengkuk. Ya, susah mengubah hatinya bangsa Israel. Kenapa butuh waktu 40 tahun untuk mengubah bangsa Israel? Karena susah mengubahnya. Ya. Bangsa Israel bangsa yang tegar tengkuk. Lalu bangsa Israel sudah kelamaan tinggal di Mesir, sehingga mereka tabiatnya tabiat Mesir, tabiat dosa, tabiat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Lalu bangsa yang bangsa Mesir bangsa yang menyembah dewa-dewa. Ya, bangsa Israel ada yang sebagian ikut ke sana. Dan kita melihat bahkan ketika bangsa Israel mau diajak keluar aja mereka nggak mau. Padahal itu bukan bangsanya mereka. Jadi maksud dari 40 tahun Tuhan mencobai mereka di padang gurun adalah untuk merubah hati mereka, untuk merendahkan hati mereka, supaya mereka tahu kalau mereka itu ada, kalau mereka itu bangsanya Tuhan, untuk mencobai hati mereka. Dan kita melihat ini juga menjadi pelajaran bagi kita di pagi hari ini. Ya. Kenapa sih kita mengalami pandemi corona? Mungkin bisa salah satu jawabannya untuk merendahkan hati kita, supaya kita tahu, supaya kita bisa mengerti ketika sudah pandemi seperti ini, apakah kita masih tetap percaya sama Tuhan? Apakah kita masih tetap menanti-nantikan Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah kalau nanti ibadah dibuka kita masih akan datang ibadah kepada Tuhan? Ataukah sama aja kok, lebih enak ibadah online, biar nanti di gereja ibadah online dari rumah, ataukah demikian? Ya, untuk merendahkan hati kita. Lalu yang kedua, di sini dikatakan untuk mengetahui apa yang ada dalam hati bangsa Israel. Apakah mereka tunduk kepada perintah Tuhan atau tidak? Tapi nyatanya karena tadi kesombongan yang dimiliki bangsa Israel, mereka nggak pernah tunduk kok sama Tuhan. Ketika mereka haus, mereka minta minum, sudah kasih. Mereka lapar, Tuhan kasih makan. Mereka pengen daging, Tuhan kasih. Ya. Mereka pengen apa, Tuhan kasih. Tapi semua itu terjadi dengan sungut-sungutnya bangsa Israel. Dan mereka mengatakan, apakah tidak ada kuburan bagi kami di Mesir? Mereka merindukan makanan yang enak-enak di Mesir. Ini bangsanya Tuhan sudah dibawa keluar, sudah dituntun Tuhan, dikasih Tuhan mujizat, dikasih Tuhan semua yang dibutuhkan, ada tiang awan, tiang api, tapi masih tetap merindukan Mesir, masih tetap pengen balik ke Mesir, menyalah-nyalahkan Tuhan. Disinilah kelihatan bahwa emang bangsa Israel, apa yang ada dalam hati bangsa Israel, mereka tidak pernah mengakui Tuhan sebagai Tuhan mereka. Ya, ketika mereka susah aja mereka panggil Tuhan. Ketika mereka butuh aja mereka panggil Tuhan. Nah, mungkin pencobaan yang kita alami hari-hari ini sama, untuk mengetahui Tuhan, mengetahui apa yang ada dalam isi hati kita. Jadi kelihatanlah yang selama ini orang Kristen yang ke gereja hanya rutinitas saja. Kelihatanlah orang Kristen yang selama ini ke gereja yang mungkin pelayan, bahkan sudah pelayanan yang karena jadwal aja. Tuhan menjadi tambal sulam kadang-kadang dalam kehidupan kita. Lalu pelayanan menjadi pengisi waktu luang kadang-kadang dalam kehidupan. Kelihatan semua.
pencobaan yang kita alami hari-hari ini, jangan-jangan Tuhan ingin melihat seberapa besar kita, motivasi kita ikut Tuhan. Apakah kita ikut Tuhan karena tadi itu mengisi waktu luang supaya dibilang orang Kristen, karena orang Kristen harus ke gereja, kita pelayanan karena dipaksa atau karena dijadwal dan lain sebagainya. Semakin kita mengeraskan hati kita seperti bangsa Israel, semakin lama pencobaan itu berakhir. Bangsa Israel 40 tahun loh di padang gurun, yang harusnya bisa dijalani dengan jalan kaki sehari semalam, tapi dibuat 40 tahun muter-muter di padang gurun. Karena apa? Karena Tuhan gak bisa langsung simsalabim merubah hati manusia. Hanya manusia itu sendiri yang bisa merubah hatinya, yang dituntun oleh firman Tuhan, yang dituntun oleh Tuhan, yang dituntun oleh Roh Kudus, baru dia bisa berubah. Ya, bukan Tuhan nggak sanggup, nggak mampu, tapi Tuhan nggak mau. Ya, nah, semakin mereka susah berubah, semakin hati Bapak Ibu Saudara sekalian susah berubah, semakin hati kita keraskan, semakin lama prosesnya yang kita akan alami. Bangsa Israel 40 tahun. Untuk itu di pagi hari ini mari kita sadari bersama-sama bahwa kita harus merendahkan diri kita, merendahkan hati kita. Dan yang kedua, kita harus menuruti segala perintah Tuhan. Ya. Supaya apa? Supaya badai ini cepat berlalu. Supaya proses yang kita alami, pencobaan yang kita alami hari-hari ini cepat berlalu. Ini luar biasa ayat Firman. Kita bacakan sekali lagi. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini mari kita tidak mengeraskan hati kita, ya, tidak mengeraskan hati kita. Kita ikuti firman Tuhan, kita ikuti apa kata Alkitab, supaya apa? Supaya pencobaan yang kita alami tidak terlalu lama. Mungkin tidak ada yang kebetulan, mungkin pandemi corona ini merupakan pencobaan bagi kita semua yang dikehendaki Tuhan supaya merubah hati kita, merubah tata ibadah, cara ibadah kita ke depan kelak, agar kita lebih sungguh-sungguh lagi beribadah kepada Tuhan dan lain sebagainya. Kita bisa temukan nanti ketika kita semakin menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Tuhan akan kasih tahu maksud dari semua ini. Nah, firman Tuhan, demikianlah firman Tuhan di pagi hari ini. Saya kembalikan kembali kepada kita naikkan satu pujian yang tadi Bang, yang tadi kita naikkan, aku kan berdiri. Karena Yesus
syukur ya Bapak, setiap pagi dari tempat ini kami mengucap syukur karena kami boleh menyadari bahwa kehidupan kami senantiasa membutuhkan Engkau di samping kami yang menyertai setiap langkah kami. Kami bersyukur karena firman Tuhan senantiasa memperkuat kehidupan kami di tengah-tengah badai pandemi corona ini Tuhan. Disinilah Tuhan kami boleh melihat bahwa Tuhan Yesus, Engkau senantiasa memberikan senantiasa kekuatan. Biar hati ini senantiasa berpaut padamu Tuhan. Di tengah-tengah pandemi yang kami jalani ini Tuhan Yesus, biar hidup kami tetap tidak pernah berubah mengiring Engkau. Kami tetap setia, karena Engkau Allah yang setia. Pagi ini biar firman Tuhan senantiasa membawa kami untuk merendahkan hati kami Tuhan. Di dalam perjalanan hidup ini Tuhan, apa yang boleh kami banggakan Tuhan, selain kami mempunyai Engkau Allah yang setia, Allah yang tidak pernah berubah, Allah yang menata kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Tetap kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan, maka di seluruh dunia Tuhan tolong Tuhan mengatasi pandemi corona ini. Kami mohon Tuhan kemurahan-Mu Tuhan untuk senantiasa mengubah, membawa kembali, memulihkan kembali keadaan ini. Terima kasih Bapak. Pagi ini kami buka hari pagi ini bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Kau senantiasa menyertai, melindungi, memagari setiap kami Tuhan, setiap umat Tuhan, setiap anak-anak-Mu dari Jember maupun di Kalisat, dimanapun mereka berada. Tolong ya Bapak, pagari kuasa darah-Mu Tuhan Yesus, darah Tuhan Yesus membungkus setiap kami, menjauhkan dari hal yang tidak berkenan, hal yang celaka ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.